ke-6 bagi hari ini, saudaraku. Kita akan lihat yang pertama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, Bapak Saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau bila ia telah melakukan pemerasan atau sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu. Amin. Saudara, kalau saudara melihat pada ayat-ayat ini, saudara, ayat 1 sampai ayat yang keempat tentang berubah setia sama Tuhan, itu cakupannya sangat luas sekali. Ya, kadang-kadang kita bilang berubah setia sama Tuhan itu ketika kita tidak lagi beribadah, ketika kita melakukan dosa. Ya, tapi kalau saudara melihat dalam ayat ini, konteks ini, Bapak Saudara, maka ini berbicara tentang mengajar kepada kita tentang kepemilikan, saudara. Ya, tentang kepemilikan, bahwa kita harus mengerti dan kita harus belajar mengerti, tahu tentang kepemilikan, saudara. Artinya yang saya lihat di sini bagaimana ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, ya saudara, bahwa saya percaya ada porsi yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Ada amin, saudara. Porsi berkat, saudara, ya, jatah berkat Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Dan jangan berusaha untuk mengambil porsinya orang lain. Ya, kalau saya melihat dari ayat-ayat ini, saudara, ya, bagaimana kemudian ada orang yang dipercayakan atau ada orang yang ketemu sama barang yang hilang, saudara, lalu kemudian ketika ditanya dia bilang enggak saya nggak nemu, padahal dia nemuin, dia simple. Ini yang saya temukan, bahwa ada porsi yang Tuhan sudah sediakan, ada jatah berkat yang Tuhan sediakan. Makanya kalau saudara mengingat bahwa Tuhan pernah bilang begini, setia dalam perkara yang kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Ada amin, saudara. Artinya gini, ada porsi yang kecil memang, ada porsi yang enggak banyak, tetapi kalau kita setia, saudaraku, kalau kita belajar taat, kata setia di sini kita tetap belajar taat, kita tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak berusaha dan kita tidak punya niatan untuk mengambil porsinya orang lain dengan cara apapun juga. Maka saya percaya ketaatan kita, kesetiaan kita itu mendatangkan berkat buat saya dan saudara. Tetapi ini, saudaraku, ya, yang seringkali terjadi adalah kita kadang-kala nggak ngerti tuh porsinya kita seperti apa. Bahkan seringkali kita nggak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita selalu berkata kurang, betul saudara, kurang. Tetapi biarlah Tuhan yang menambahkan itu buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Saya tidak bilang bahwa udah segini aja, enggak, bukan. Karena saya percaya seperti yang Tuhan bilang, setia dalam perkara yang kecil, maka kamu akan dipercayakan. Saya cuma bilang begini, ya saudara, dari ayat itu Tuhan lagi mau bilang begini, Tuhan sendiri nggak pernah puas memberkati kita. Amin. Ya, Tuhan sendiri nggak pernah puas tuh memberkati kita. Tuhan tuh nggak pernah tuh menahan berkatnya buat saya. Dan udah orang ini mau udah cukup. Tuhan nggak pernah punya hati yang seperti yang saya lihat, ya saudara. Seperti saya lihat Daud, seperti saya lihat Yusuf, seperti saya lihat banyak orang di Alkitab, dan kita juga mengalami itu, saudara. Bagaimana Tuhan nggak pernah puas memberkati kita. Tapi satu hal yang Tuhan mau lihat, Tuhan mau menemukan dalam diri kita adalah apa, saudaraku? Rasa puas, merasa cukup, ucapan syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita hari ini. Ada amin, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau temukan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita selalu tidak merasa puas, nanti akhirnya kita melakukan hal-hal kejahatan yang seperti ini.
Tuhan mau melihat ada rasa ucapan syukur dulu. Benar, hati sih ada rasa, tetapi kita ganti rasa tidak puas kita. Kita berusaha buang rasa tidak puas kita dengan apa? Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kalau ini tidak dirubah, rasa tidak terima, rasa tidak puas ini yang terus, yang nomor satu, yang menguasai kita, akhirnya apa? Ucapan syukur itu nggak ada. Yang ada keluhan. Yang ada apa? Kejahatan yang muncul. Kenapa? Karena kita akan mewujudkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Ada porsi, dan saya percaya porsi yang Tuhan berikan itu selalu ditambahkan buat saya dan saudara. Amin. Tuhan gak bilang begini, udah ini mah porsinya udah, ini mah udah kantong perutnya kecil segini. Enggak, saudara. Tuhan mau tambahkan lagi, tetapi seperti yang dicatat dalam firman Tuhan, itu kita harus belajar mengerti hari ini, inilah porsi yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan kita belajar mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau lihat, sikap hati yang seperti ini. Jangan di tengah-tengah keadaan ketidakpuasan kita. Karena begini saudara, kalau kita bicara tentang ukuran, maka kita nggak pernah ketemu sama ukuran yang cukup buat kita. Dulu 1 juta cukup, sekarang 1 juta nggak ada arti. Dulu 10 juta cukup, sekarang 10 juta nggak ada arti. Dulu 50 juta cukup, sekarang 50 juta nggak ada arti. Kita akan ketemu selalu dengan yang namanya rasa tidak puas. Kita ketemu selalu dengan yang namanya kita akan ketemu selalu ketemu dengan alasan yang membuat kita tidak merasa cukup, saudara. Sampai akhirnya kita akan bergerak. Kalau ketika pikiran kita luaskan seperti ini, nanti pikiran kita akan menggerakkan syaraf-syaraf kita, saudara. Nanti keinginan kita itu menggerakkan otot-otot kita untuk apa? Melakukan hal yang seperti itu. Mengambil porsinya orang, mengambil jatahnya orang. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah tindakan berubah setia. Yuk belajar ngerti porsinya kita. Yuk belajar ngerti dengan apa yang Tuhan berikan sama saya dan saudara hari ini. Memang tidak mudah, tapi disitulah kemudian ujian iman kita, ujian ketaatan kita, ujian kesetiaan kita itu diperhitungkan sama Tuhan. Adakah di saat-saat seperti itu masih ada kita bilang begini, Tuhan terima kasih, Tuhan masih memberkati saya. Walaupun ini kurang, tapi Tuhan sudah memberkati saya. Walaupun ini tidak seperti yang lalu, tapi Tuhan terima kasih, Tuhan masih memberkati saya. Tuhan masih pelihara saya. Karena ini jahat, saudara. Kalau kita biarkan, maksud saya, ini jadi jahat kalau kita biarkan rasa tidak cukup ini, saudaraku, menguasai kita. Saya tidak bilang bahwa udah nggak usah berusaha lagi, nggak usah berdagang lagi, nggak usah punya mimpi lagi. Saya tidak bilang begitu. Tetapi, saudaraku, biarlah Tuhan, kita mengizinkan Tuhan yang menambah-nambahkan itu buat saya dan saudara. Amin. Kita bekerja sungguh-sungguh, saudara berdagang sungguh-sungguh, saudara berusaha dengan cara yang benar, saudara. Nanti saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan porsi itu dalam hidup saya dan saudara. Saya belajar itu, saudara. Ya. Saya belajar lakukan itu. Paulus bilang, saya bukan menonjolkan, tapi Paulus sendiri bilang, ikutilah teladanku, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya juga harus bilang sama saudara, saya juga belajar lakukan ini, dan saudara boleh belajar dengan teladan saya. Karena kalau bicara tidak puas, nggak ada juga saudara orang yang puas. Tapi saya berusaha untuk belajar memuaskan diri saya dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya.
Yang saya pernah katakan bahwa ketika gereja jadi, saudara, ketika gereja jadi, ya, jemaat bukannya bertambah waktu gereja dibangun, gereja, ya saudara, kalau saudara tahu, itu bukan jemaat bertambah, tapi jemaat semakin berkurang. Gereja jadi ini selesai, ini sudah jemaat berkurang. Ada seorang bilang begini sama saya, udah, kalau ada jemaat yang pindah dari gereja lain, itu jangan ditolak-tolak. Kapan ini gerejanya penuh? Kapan ini gerejanya penuh? Wah, saya sering, saudara, bukan cuma, saya sering sekali namanya. Satu saat saya pernah datang, saudara, waktu itu ada doa berantai, ya, ada doa berantai. Dulu ada doa rantai, saudara, dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Saya datang, saya melihat ada, saya tahu di mukanya, ya, saya tahu gereja A gitu, sudah. Saya bilang, pas kebetulan dia diantar sama jemaat kita juga yang sudah pindah juga, itu juga saya, aduh saudara, ya, saya bilang udah sih, ya, saya dorong untuk balik gitu, saudara. Ya karena buat saya, mana ya saudara, tiap gereja punya masalah gitu, saudara. Tiap gereja punya apa namanya, ya ada aja masalahnya, ya. Dan selama masih bisa bertahan, masih bisa diselesaikan, ya sudah. Saya tanya, ini siapa? Itu yang tadi, oh itu majelis, bro. Kalau saudara tahu kalau kata saudara tahu panggilan bro itu, saudara tahu dari gereja mana kan, saudara? Itu majelis, bro. Oh pindah katanya, bro. Jangan Ci, tolong Ci, kasih tahu ya Ci, ya, jangan Ci, majelis, ya, mesti komitmen sama pelayan. Jangan ada sedikit masalah terus. Ya kalau masalah, saudara, apa saya nggak pernah ada masalah sama Pak Hermawan? Apa cocok-cocok terus? Apa saya nggak ada masalah sama itu yang namanya di belakang ada OBL? Kalau sedikit-sedikit OBL pindah, yang ngalih gereja Pirangkari, OBL. Kalau yang mau udah ngalih gereja Pirangkari, sama yang lain juga. Maksud saya gini loh, saudara, ada porsi yang Tuhan berikan. Jangan di tengah-tengah situasi seperti itu. Nah ini nih. Satu saat saya khotbah, saudara, udah lama. Ya, dia bilang udah balik, kasihan, gembala saudara tuh sedih, kehilangan. Karena buat saya digembala, kalau saya kehilangan satu aja saya nangis loh, saudara. Saya ini sedih, bukan karena apa, aduh saya ngerasa gagal aja. Ada pelayanan yang nggak maksimal. Tapi setelah ibadah, saudara, saya ingat, istri saya didatangin sama orang-orang. Jadi kami itu diusir lah. Kami itu diusir. Maksud saya, kalau selama masih bisa diperbaiki. Saya masih senang-senang aja. Waktu yang rombongan umroh pada datang, sudah kan, ya, terus saya ituin kan, ribut kan, ya, itu saudara, saya makan di Maxim tuh, pas kebetulan ada acara tuh, saudara, ya. Pas saya datang telat, itu ada berapa meja, gitu. Saya dengar, ya, uang kali, uang TKA-nya diusir itu, gitu saudara, dok aja. Iya, ngomongin saya, saudara, saya ingat. Udah makan, ya saya tenangin hati dulu. Ya katanya kalau makan tuh otak emosi tuh jadi turun. Jadi saya makan dulu, saudara. Ya, jangan makanan ditinggal aja. Jadi saya habisin dulu makanan. Ya saya kenyangin dulu, jadi otak udah mulai tenang. Jadi saya datangin terusnya. Nih, ya siapa yang nggak suka apa namanya jemaat bertambah tuh siapa? Apalagi saya gembalanya, Cek. Nggak ada gembala yang nggak mau ada penambahan jiwa, nggak ada. Hanya orang edan, orang gila. Cuma maksud saya pakai cara-cara yang benar gitu. Ya, jangan kayak nemu barang. Ini nih kayak nemu barang. Ya, akhirnya ada banyak orang yang pendeta yang kayak nemu barang.
Yang nemu barang tapi nggak bilang-bilang tuh, nemu barang set. Kalau nemu barang bilang-bilang dulu, gue siapa. Iya dong. Ini yang Alkitab ajarkan nih saudara. Saya cuma bilang sama mereka, siapa yang nggak suka? Nih, saya cuma bilang begini. Kemarin tuh waktu yang rombongan umroh datang, tuh kolektornya langsung berlipat 2 kali lipat. Kolektor baru kolektornya udah langsung nambah 2 kali lipat. Mereka kediem. Ya cuma kan iya, kan kita mesti pakai cara-cara yang benar. Nah, maksud saya, saudara, Tuhan tuh punya banyak cara memelihara dan memberkati saudara. Amin. Amin, saudara. Tuhan tuh punya banyak cara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan menambahkan pundi-pundi apa namanya pundi-pundi dalam perbendaharaan saudara. Nggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau lihat dalam hati kita. Ada tuh yang namanya ucapan syukur. Ada tuh yang namanya rasa memuaskan diri dengan apa yang ada. Karena kalau kita biarkan itu jadi jahat. Kalau kita biarkan perasaan itu, roh itu, saudara, hawa nafsu itu, nanti akhirnya kita akan melakukan hal-hal yang potong kompas, ambil cara-cara yang tidak halal. Kita akan tabrak semua aturan. Demi apa? Demi ketidakpuasan kita, untuk memenuhi ketidakpuasan kita. Ini saudara, ya. Dan saya merasa, saya ngalamin bagaimana Tuhan pelihara saya dengan cara yang luar biasa. Pakai cara-caranya firman. Makanya firman Tuhan katakan orang yang takut akan Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, saudara. Ada amin? Orang yang takut akan, orang yang mencari Tuhan, orang yang orang yang belajar ngikutin jalannya Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya nggak bisa ngajar ini, tetapi kemudian dalam sisi yang lain, dalam pelayanan saya pakai cara-cara yang tidak halal itu. Saya tabrak semua aturan-aturan itu. Bahwa dalam pelayanan ada etika, sudah. Dalam pelayanan itu ada etika-etika yang saya nggak boleh tabrak. Dalam saudara berdagang ada etika-etika yang saudara nggak boleh tabrak. Dan saya percaya kalau kita belajar mematuhi hal-hal yang seperti ini, kita belajar mentaati hal-hal yang seperti ini, saya percaya dalam nama Yesus, saudara, saya katakan Tuhan pasti memelihara saudara. Tuhan pasti akan menambahkan porsi dalam hidup saudara. Amin. Saya maaf, saudara, saya lihat ada banyak dari satu sisi ya, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang punya potensi yang hebat. Saya punya melihat ada orang-orang yang luar biasa dalam pelayanan, kemampuan berkhotbahnya apanya. Dia kadang-kadang maaf nih, saudara, maaf nih, saya cuma berpikir naik gitu, kayaknya tuh hebat. Habis itu benar, saudara. Dan saya nggak mau saudara ngalamin kayak gitu. Saudara naik seperti habis itu bukan karena proses loh, saudara. Bukan karena proses. Saya percaya ada orang-orang yang lagi dibawa sama Tuhan turun hari-hari ini. Saya percaya. Saya percaya. Ada orang-orang yang sedang dibawa turun, tapi saya mau bilang itu adalah proses Tuhan buat saudara. Amin. Tapi yang saya lihat ini beda kasusnya. Ini bukan proses. Ini adalah hasil tabur tuai gitu. Karena pakai cara-cara pelayanan yang nggak benar, pakai cara-cara pelayanan yang nggak indah, nggak sesuai sama firman. Saya percaya hari-hari saudara mungkin lagi mengalami proses di bawah turun sama Tuhan. Tapi saya mau bilang begini, itu proses. Izinkan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Nanti satu saat engkau akan dibawa naik lagi sama Tuhan. Nanti engkau akan dibawa ketemu sama hidangan seperti Mazmur pasal 23. Ada hidangan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tapi belajarlah untuk
untuk bisa masuk di dalam prinsip ini. Inilah prinsip Tuhan mau lihat, saudara, kita punya nilai nggak dalam hidup ini. Kekristenan itu harus ada nilai. Nah, ini yang seperti ini. Tahu kepemilikan, ngerti tentang kepemilikan. Jangan semua kayaknya orang kayak gini, orang gelenger sedikit set, orang gelenger sedikit set. Saya sih nggak mau, saudara, kenduruan ya, saudara, pelayanan kenduruan di sini itu bikin banyak hamba Tuhan jadi nangis karena kehilangan jemaat. Saya nggak mau. Kalau mereka nangis teriak sama Tuhan, aduh, saya berdosa, saudara. Tolong kita ya, saudara. Dalam nama Yesus ya, saudara. Ya, ini jadi pengalaman saya dan sudah jadi pengalaman saya. Dan saya mau bilang bahwa biarlah kita belajar mengerti tentang porsi yang Tuhan berikan buat kita hari-hari seperti apa. Dan belajarlah walaupun itu kecil, tetapi belajarlah mengucap syukur atasnya. Ada amin, saudara. Belajarlah berterima kasih Tuhan. Cukup buat saya. Amin. Cukup buat saya. Walaupun otak lagi mikir, bayar kian. Tapi menjadi indah kata-kata kita, saudara. Cukup Tuhan, makasih. Anak saya tuh, saudara, ya Mika, ya. Di Tuhan Mika tuh kayak gitu, saudara, orang. Saya kalau kasih minta duit sih paham buat bayar. Saya lagi nggak ada duit, saudara. Di tas, korek. Keadaannya 100.000. Jadi dia diam dulu, sudah. Cukup 100.000. Nanti buat jajannya ada. Di mana hati orang tua nggak tersentuh, saudara. Kita kadang-kadang kasih segitu kalau marah-marah, mana cukup Tuhan. Tuhan nggak tahu kebutuhan saya, Tuhan nggak ngerti kebutuhan saya. Kayaknya Tuhan lagi cari, saudara, orang-orang yang punya sikap hati yang benar ketika menghadapi situasi di mana keadaan itu sebetulnya nggak cocok sama kita. Tolong kita ya, tolong kita supaya kita mampu gitu, saudara. Dan kayak gini nih butuh kekuatan Tuhan gitu, butuh pertolongan Tuhan. Karena kita kadang-kadang emosi kita dengan segala pikiran kita, dengan segala kebutuhan kita di belakang kita nih, saudara, yang kita akan bilang, aduh, begini bro. Sekali lagi firman Tuhan lagi datang sama saya dan saudara. Belajar berterima kasih dengan berkat yang hari ini Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Amin. Karena itu ucapan syukur itu jadi indah. Dan saya mau bilang, ucapan syukur itu mendatangkan mujizat buat saudara. Bagian yang kedua, saudaraku, masih ada. Mulai ayat yang ke-10 saja sampai ayatnya yang ke-13. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutupi auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah, saudara, kita melihat di sini, saudara, bagaimana
ada sebuah aturan, saudara, aturan yang baku, aturan yang harus dikerjakan oleh seorang imam. Ketika pun imam habis melaksanakan tugasnya, ya, dia sudah melaksanakan tugas membakar korban, dan kemudian firman Tuhan katakan dia harus buang itu abunya, saudaraku, ya, dia harus bersihkan itu mezbah, dia harus buang abunya ke satu tempat, dan ketika dia akan membuangnya, artinya begini, disitulah dia sedang mengakhiri tugasnya hari itu, saudara, ya. Dia sedang mengakhiri tugasnya hari itu, dia harus ganti pakaian, saudara. Dia harus ganti pakaian, dan dia bawa abu yang sudah dikumpulkan itu dibuang ke satu tempat, ya. Tetapi Alkitab berkata, ini nih saudara yang harus kita perhatikan. Tetapi Alkitab berkata, api yang di atas mezbah itu tidak boleh padam. Api yang di atas mezbah itu tidak boleh padam. Dia boleh menyelesaikan, dia sudah ganti pakaian imamnya dengan pakaian biasa, dengan pakaian orang awam. Tetapi apa, saudaraku, waktu dia selesaikan itu, dia sudah buang itu, tetapi yang dia harus perhatikan, api di atas mezbah itu, api yang ada pada mezbah itu tidak boleh padam. Artinya apa, saudaraku? Ya, api, kita butuh api dalam pelayanan, kita butuh pengurapan Tuhan dalam pelayanan, kita butuh apa ya, saudaraku? Kita butuh hubungan dengan Tuhan, saudaraku, pada waktu kita akan melayani Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi ketika pelayanan itu sudah berakhir, ketika semuanya sudah berakhir, tugas kita sudah selesai, kemarin hari Minggu, saudara, tugas kita sudah selesai, ya, jadi WL, jadi singer, memain musik, jadi apa lagi, jadi kolektan, jadi apa, ya, sudah. Waktu saudara mau melayani, saudara berdoa, Tuhan urapi saya, Tuhan pakai saya, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, Tuhan pakai saya sih Tuhan, supaya pelayanan saya ini jadi berkat bagi banyak orang. Itu seperti sudah menyalakan api, ya, sudah menyalakan api. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika saya selesai melayani, saya selesai pelayanan, saya selesai mengerjakan tugas sama Tuhan, buat Tuhan, maka saya biarkan api itu padam. Saya tidak jaga api itu. Api di atas mezbah yang harusnya terus menyala, ya. Saya biarkan, saya nggak jaga. Kenapa? Karena api ini harus dijaganya dengan apa? Kalau sudah baca tadi, saudaraku, maka seorang imam dia harus apa? Menjaga api itu, dia harus terus taruh itu kayu bakar. Gitu. Dia terus taruh kayu bakar untuk menjaga api itu terus menyala. Tentunya api ini butuh bahan bakar, saudaraku. Maka dia harus taruh itu kayu bakar. Nah, seringkali seringkali setelah saya pelayanan, udah, ya, saya cuma perhatikan api pada waktu saya pelayanan. Saya cuma perhatikan hubungan saya sama Tuhan pada waktu saya pelayanan. Oh, saya bawa penyembahan saya supaya api itu menyala seperti kayu. Ya, penyembahan saya itu seperti kayu sampai api itu menyala. Tapi waktu pelayanan sudah selesai, udah nggak ada lagi tuh kayu bakar yang diberikan. Akhirnya apa? Api di atas mezbah itu padam. Ini buat pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Biarlah api itu terus menyala tiap-tiap hari. Ya. Ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, api itu terus menyala. Karena api itu harus terus menyala, api itu nggak boleh dadakan nyalain. Ini kalau lagi mau pelayan, aduh, nangis lagi sama Tuhan, nangis lagi. Sampai kalau perlu, saudara, puasa. Tapi kalau habis itu udah. Gitu. Nanti kalau bulan depan baru pelayan, baru tuh, aduh, sibuk lagi. Biarlah api itu terus menyala dalam hidup saya dan saudara. Dengan apa? Dengan menjaga. Ada bahan bakar yang diberikan, ada kayu api yang diberikan untuk supaya nyala itu, api itu terus menyala. Apa itu kayu apinya? Ya hidup kita yang menjadi korban, penyembahan kita, hubungan kita sama Tuhan, doa kita sama Tuhan, itu menjadi bahan bakar gitu, supaya api itu terus menyala. Dan tolong kita ya saudara,
Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajar kita banyak hal, ya. Karena seringkali kita merasa diri kita sudah cukup, sudah bagus, tapi ternyata banyak hal ya dalam hidup saya juga, banyak hal yang harus masih ditata, diperbaiki, dibersihkan, dibuang, saudara. Biarlah pagi hari ini tidak ada seorang pun yang, maaf saudara, yang menutup hatinya. Tapi firman ini diizinkan untuk masuk dan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ya, mengoreksi hidup kita, memperbaiki hidup kita. Apakah itu tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan? Ya. Tidak, apakah itu dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Ataukah tentang pelayanan kita menjaga api? Supaya hidup kita selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyembah.